Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita berjumpa dalam rangkaian podcast Ada Apa di Undipa. Dan hari ini kita akan mengulas Prodi Sistem Informasi yang ada di Universitas Dipa Makassar yang dulunya bernama STIMIK Dipa Negara. Nah, sebagaimana pemirsa ketahui, di Universitas Dipa Makassar ini ada 6 program studi yang semuanya berakreditasi B baik sekali, yaitu program studi Sistem Informasi, Teknik Informatika, Manajemen Informatika, Rekayasa Perangkat Lunak, Bisnis Digital, dan Kewirausahaan. Nah, dari 6 program studi yang ada di Undipa tadi, tentunya banyak yang penasaran dengan program studi Sistem Informasi. Terlebih lagi, program studi Sistem Informasi ini adalah program studi yang terlama ada di Universitas Dipa Makassar ini sejak masih bernama STIMIK Dipa Negara sejak awal berdirinya ya Bu. Ya, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja berbincang-bincang untuk mengulas tentang peran sistem informasi dalam transformasi digital, dan sudah ada Ibu Andi Irmayana Eskom MT selaku Kaprodi dari Sistem Informasi akan bersama-sama dengan kita mengulas tentang tema kita, dan telah hadir pula 2 adik-adik dari Prodi Sistem Informasi yaitu Siti Ainur Rohimah Syakir dan Muhammad Farid Fatwa ya, atau akrab kita sapa Ainur dan Farid ya. Oke. Nah, kita awali bincang-bincang kita dengan Kaprodi Sistem Informasi dulu ya, dengan Ibu Andi Irmayana. Halo Bu Andi. Halo Bu Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Tentu banyak nih yang penasaran Bu, apa sih ada apa sih di Prodi Sistem Informasi di Universitas Dipa Makassar ini? Nah, mungkin Ibu bisa langsung jelaskan kepada pemirsa. Silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Vivi. Jadi saya mulai dengan pengenalan daripada Prodi Sistem Informasi. Jadi Prodi Sistem Informasi itu bisa kita katakan kolaborasi antara bagaimana teknologi dan manajemen bisnis itu kita manfaatkan untuk organisasi bisnis. Jadi bisa kita katakan bahwa mahasiswa bisa memanfaatkan teknologi untuk kebutuhan bisnis, atau sebaliknya apa yang dipelajari dalam bisnis ini ya kita tuangkan dalam sebuah teknologi atau sistem informasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, adapun visi daripada program studi sistem informasi itu yaitu menjadi program studi yang kreatif, inovatif, dan berintegrasi dalam bidang sistem informasi dalam kebutuhan organisasi bisnis dan perusahaan, baik di tingkat nasional, global tahun 2030. Nah, jadi untuk mewujudkan visi tersebut ya, adapun misinya yang pertama adalah menyelenggarakan pembelajaran dan pendidikan secara profesional, kemudian melakukan kerjasama di berbagai pihak untuk dalam hal ini adalah Tridharma Perguruan Tinggi. Kemudian mengelola sistem informasi yang sejalan dengan perkembangan dunia industri. Ya, kemudian menyiapkan atmosfer akademik yang kondusif dan juga menjadi tempat uji kompetensi dalam bidang sistem informasi dan juga teknologi informasi. Oke, jadi luar biasa visi dan misi yang mau dicapai oleh Prodi Sistem Informasi ini. Nah, pemirsa di rumah tentunya ataupun di mana saja berada ya, tentunya pengen tahu nih Bu, keunggulan-keunggulan dari Prodi Sistem Informasi di Universitas Dipa Makassar ini dibandingkan Prodi Sistem Informasi mungkin di kampus-kampus lain ya. Oke, baik. Jadi berbicara tentang keunggulan program studi ya. Jadi yang pertama, seperti dari konsepnya tadi bahwa sistem informasi ini adalah integrasi antara teknologi dan juga manajemen bisnis. Jadi di kurikulum yang diimplementasikan pada prodi ini sudah OB atau Outcome Based Education ya. Oke, kemudian sudah beberapa mata kuliah yang mendukung ke arah teknologi dan juga ke arah manajemen bisnis, itu semuanya diterapkan di dalam kurikulum kita ya. Oke, kemudian
seperti diantaranya mata kuliah yang mensupport teknologi seperti algoritma pemrograman, bahasa pemrograman lainnya yang bisa menjadi opsi daripada mahasiswa untuk membangun aplikasi nantinya, dan juga pemahaman-pemahaman bisnis ya kepada mahasiswa sehingga bisa memahami apa itu bisnis dan sebagainya. Di antaranya misalkan pengantar proses bisnis ya, kemudian akuntansi dan sebagainya. Oke, kemudian bisa saya katakan bahwa program studi sistem informasi ini memiliki jenjang karir yang luas ya. Oke, jadi sudah ada banyak lulusan daripada prodi sistem informasi yang sudah terpencar di seluruh Nusantara ya, di berbagai bidang, baik itu dalam software house ataupun organisasi dan juga instansi pemerintahan. Terlebih dukungan daripada akreditasi yang dimiliki oleh prodi sistem informasi itu adalah baik sekali atau sama dengan akreditasi B ya. Kemudian bisa saya katakan juga bahwa prodi sistem informasi ini fleksibel. Jadi mahasiswa secara fleksibel bisa menentukan fokusnya, misalkan mau mengarah ke analisis data ataupun sistem, membangun perangkat lunak dan sebagainya. Jadi nanti dia akan memilih fokus kemana yang intinya kebutuhannya nanti bisa diimplementasikan di dunia kerja. Kemudian bisa saya katakan bahwa prodi sistem informasi ini sangat penting utamanya dalam transformasi digital gitu ya. Jadi bisa saya katakan bahwa alumni kita nantinya atau mahasiswa yang memang dasarnya atau asalnya daripada prodi sistem informasi sangat dicari oleh organisasi bisnis atau perusahaan atau bahkan instansi pemerintahan ataupun dunia akademik ya. Oke, kemudian multidisiplin. Jadi bisa saya katakan bahwa daripada mahasiswa program studi sistem informasi ini ya bisa mengadakan kerjasama secara tim fungsional ke beberapa bidang ilmu yang lain ya. Jadi bisa berkolaborasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya Bu. Nah, karena telah hadir bersama-sama dengan kita nih dua mahasiswa yang tentunya sangat berkompeten ya. Mungkin Ibu Andi Irmayana juga bisa menjelaskan kepada pemirsa sekalian bentuk-bentuk dukungan dari kampus maupun dari prodi sendiri untuk peningkatan kompetensi mahasiswanya. Oke, tentu Bu Vivi ya. Oke, jadi tentunya dari Universitas Dipa Makassar itu sendiri sudah memfasilitasi mahasiswa ini dengan beberapa ruang kelas yang nyaman untuk digunakan dalam perkuliahan. Ada 2 gedung di sini, ada gedung biasa kita sebut dengan gedung A dan gedung B ya, gitu. Terus fasilitas di laboratorium ya. Kemudian dosen-dosen juga yang expert baik di bidang teknologi dan juga manajemen bisnis ya. Nah, selain itu ada beberapa unit dalam Universitas Dipa Makassar ini yang sangat mensupport aktivitas-aktivitas pada mahasiswa, seperti unit kemahasiswaan yang mengelola ekstrakurikuler daripada mahasiswa, sehingga bisa dikatakan bahwa di Universitas Dipa ini juga terdapat banyak UKM. Jadi selain mahasiswa memperoleh pelajaran secara ekstrakurikuler, dia juga bisa aktif dalam organisasi. Nah, saya kalau tidak salah mereka berdua ini adalah mahasiswa yang sangat aktif juga dalam organisasi, mungkin bisa nanti berbagi pengalaman gitu ya. Oke, kemudian yang kedua ada juga unit P3M yang menghandle proses penelitian ataupun pengabdian masyarakat, termasuk publikasi daripada mahasiswa dan termasuk dosen-dosennya juga. Kemudian ada juga unit kerjasama yang selalu mencari meluaskan kerjasama, baik itu di bidang instansi pemerintahan, sekolah, ya, software house dan sebagainya, sehingga dengan demikian mahasiswa dengan mudah mendapatkan tempat-tempat KKL misalkan atau tempat-tempat magang misalkan, dan juga bekerja sama dalam beberapa kegiatan-kegiatan prodi seperti kolaborasi dan sebagainya dengan perguruan tinggi ataupun daripada industri. Oke, kemudian ada juga unit INBIS gitu ya. Jadi INBIS ini bertanggung jawab dengan bagaimana mengelola atau mengajak mahasiswa-mahasiswa untuk turut serta atau terjun langsung ke dunia bisnis ya. Jadi mulai dari mendampingi mereka, kemudian mengarahkan mereka untuk model bisnis yang akan dikembangkan, kemudian diinkubator sampai akhirnya
secara mandiri mereka bisa melakukan usaha sendiri gitu. Jadi itu bisa jadi modal bagi mereka nantinya, baik itu dalam bidang startup ataupun non startup gitu ya. Oke, kemudian yang paling hits sekarang kan MBKM ya. Oke. Jadi di universitas yang awal-awalnya itu bisa saya katakan mahasiswa itu tertarik dengan MBKM tapi masih pusing dengan browsing, mencari informasi program-program gitu, apa yang harus diikuti, apa yang terbuka, apa yang bisa ceritanya menjanjikan untuk diikuti. Nah sekarang Undipa sudah juga memiliki unit MBKM ya, jadi ini sangat membantu mahasiswa-mahasiswa dalam memberikan informasi ya. Jadi program apa saja yang terbuka, karena di Undipa ini ada MBKM yang sifatnya fleksib, ada juga yang sifatnya mandiri ya. Jadi fleksib ini tentunya dukungan dari pemerintah, dan mandiri itu sendiri di Universitas Dipa Makassar ya. Jadi mereka tinggal berkomunikasi dengan unit Inbis, dan juga berkomunikasi kalau misalkan dia sudah lulus dan sebagainya ya. Kalau program studi sistem informasi utamanya di prodi ini ya tinggal melihat atau mengontrol aktivitas mereka dan nantinya terakhir melakukan konversi terhadap aktivitas mereka. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi cukup lengkap ya Bu, ya. Dukungan dari prodi maupun kampus sendiri untuk pengembangan kompetensi dari mahasiswa dari segi fasilitas kampus ya, lab dan sebagainya ya, kemudian dari segi dosen-dosennya, expert di bidangnya masing-masing, dari segi unit-unit yang betul ada sekali. Itu juga tadi sangat lengkap ya, dari unit kemahasiswaan, MBKM, Inbis dan sebagainya, kerjasama ya, sangat lengkap sekali. Oke, nah sebagaimana tadi saya sampaikan telah hadir bersama-sama dengan kita dua mahasiswa yang cukup kompeten, sangat berkompeten malah di program studi sistem informasi Universitas Dipa Makassar ini. Nah mereka pun ingin berbagi pengalaman bersama pemirsa yang ada yang menyaksikan acara ini ya. Oke, kita mulai dari Ainur ya. Oke, Ainur, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Sudah semester berapa nih sekarang? Semester 6 Ibu. Oke, nah silakan Ainur mungkin bisa berbagi pengalaman selama menjadi mahasiswa di Universitas Dipa Makassar ini, mahasiswa prodi sistem informasi. Baik. Pengalaman saya selama menempuh pendidikan di Undipa, khususnya jurusan sistem informasi itu sangat menyenangkan Ibu bagi saya. Kenapa saya bilang menyenangkan? Karena dosen-dosen yang mengajar mata-mata kuliah yang sangat-sangat memang saya butuhkan untuk sekarang, untuk kedepannya nanti. Jadi sangat ini ya Bu, cocok untuk saya sendiri. Dan paling menyenangkan itu ketika kita mau final. Nah, biasanya dosen-dosen itu sendiri memberikan kami sebuah hadiah. Hadiahnya itu berupa bebas final. Nah, itu yang paling menyenangkan bagi saya. Dan paling dikejar-kejar ya? Paling dikejar-kejar Ibu. Oke, oh ya, semester kemarin nih buat pemirsa sekalian, Ainur kuliahnya tidak di Makassar, tidak di Universitas Dipa Makassar ya, tapi berkuliah di Jogja karena Ainur mengikuti program MBKM, yaitu program pertukaran mahasiswa merdeka atau PMM ya. Nah, mungkin pemirsa mau tahu bagaimana sih pengalamannya selama Ainur bertukar sementara tapi bermakna selamanya ya, bertukar hanya 1 semester kuliah di kampus lain. Nah, Universitas Dipa Makassar itu sangat aktif di dalam berbagai program MBKM yang diterapkan oleh pemerintah ya. Oke, silakan Ainur. Nah, jadi pengalaman saya selama mengikuti pertukaran mahasiswa di Amikom Yogyakarta khususnya itu sangat-sangat terkesan sekali Bu sampai sekarang. Karena di sana yang kami bisa mengeksplor lebih banyak lagi mata kuliah. Seperti kemarin saya sempat mengambil mata kuliah Edge Computing yang dimana ternyata itu beda dari mata-mata kuliah yang saya pelajari di sini. Nah, Edge Computing itu kemarin saya membuat suatu proyek Ibu yang betul-betul membutuhkan banyak alat, banyak apa dan sebagainya. Nah, saya coba mengeksplor lagi, ternyata Edge Computing ini kita bisa membuat suatu karya. Kemarin saya sempat membuat pengukur suhu untuk jemuran kalau hujan apa. Nah, itu yang saya buat dan ternyata
itu sangat menarik menurut saya Ibu. Bahkan di akhir-akhir mau selesai, saya berpikir kapan ya saya bisa kembali ke sini lagi untuk melanjutkan studi dan lain sebagainya, gitu Ibu. Oke, gimana? Jadi Ainur tentunya sangat bersyukur ya Bersyukur banget Ibu. bisa kuliah di Undipa, tapi untuk Merasakan sementara ya, ya merasakan juga bisa ya. Berarti sangat bersyukur dengan program-program yang dibuat oleh Undipa juga ya. Bersyukur banget Ibu. Oke, nah ada juga Farid di tengah-tengah kita. Farid nih boleh tahu sudah semester berapa nih sekarang? Sekarang sudah semester 8, Bu. Wow, semester 8 berarti sudah lebih banyak pengalamannya lah. 2 semester lebih banyak pengalamannya dibandingkan Ainur. Jadi pasti lebih banyak hal yang ingin dibagikan oleh Farid nih buat pemirsa. Nah, apalagi Farid selama berada di Universitas Dipa Makassar ini di Prodi Sistem Informasi, Farid ini sangat aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan yang ada ya. Nah, silakan mungkin Farid bisa bercerita tentang organisasi yang diikuti dan pengalaman-pengalaman menarik yang Farid alami. Silakan. Oke, baik Bu, terima kasih sebelumnya. Jadi ketika menyangkut masalah organisasi, sependek pengetahuan saya di Undipa ini terdapat 2 bidang organisasi. Yang pertama organisasi internal dan organisasi eksternal. Jadi yang saya ikuti ketika dipertanyakan organisasi apa yang diikuti, internal atau eksternal, bisa saya jawab dua-duanya. Jadi mau saya jelaskan dulu, organisasi internal di kampus itu seperti UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Organisasi eksternal itu seperti Organda dan organisasi-organisasi keagamaan lainnya. Tapi yang saya ikuti itu satu organisasi internal yakni DeGrab atau Desain Komunikasi Visual dan Fotografi. Selanjutnya organisasi eksternal itu organisasi kedaerahan. Karena kemarin saya berasal dari Endrekan, jadi organisasi Endrek yang saya ikuti. Menyangkut masalah organisasi, kenapa penting atau perlu bagi saya untuk mengikuti organisasi? Karena basicnya saya kemarin waktu menempuh pelajaran di SMA, saya memang aktif di organisasi. Jadi saya mau explore di dunia perkuliahan, apa sih bedanya antara organisasi kuliah dengan organisasi Siswa. Iya, organisasi kemahasiswaan dengan organisasi siswa. Ternyata memang seru. Tapi yang menjadi tantangan ketika mengikuti organisasi, yakni masalah pembagian waktu. Nah itu manajemen waktu yang sangat sulit, sangat sulit sekali. Tapi ketika ada statement yang mengatakan bahwa organisasi itu menjadi penghalang untuk perkuliahan, mungkin saya sedikit bisa bantah. Karena organisasi itu menurut saya menjadi tongkat atau boostingan bagi saya, sehingga sistem akademisi kita sebagai seorang mahasiswa itu bisa berjalan dengan seimbang. Karena tanpa jadi belajar manajemen waktu juga ya. Namanya organize, jadi mengatur, termasuk mengatur waktu. Dan itu penting juga untuk dunia kerja nantinya. Ya betul sekali. Berbicara masalah pengalaman lagi, pengalaman saya di UKM kemarin itu yakni UKM DeGrab itu menjadi anggota muda selama 1 tahun. Karena proses berproses dalam organisasi itu memiliki tahap-tahap tertentu. Pertama menjadi anggota muda, sudah itu anggota tetap, menjadi pengurus dan demisioner. Harapan saya di awal itu memasuki organisasi itu bisa sampai ke tahap akhir, terkhusus kepada organisasi yang saya ikuti. Tetapi karena mungkin ketidakmampuan saya, sehingga ada beberapa organisasi yang tidak bisa saya lanjutkan. Mungkin tidak perlu saya sebut semua, tapi salah satunya UKM yang saya ikuti. Saya berproses kurang lebih 1 tahun di sana, mengikuti minat dan bakat yang mungkin ingin saya kembangkan, yakni bagian desain visual dan fotografi. Kemarin itu pengalaman yang mungkin terkesan itu di organisasi DeGrab ini memiliki program kerja bernama mau bilang ini motret sambil berpetualang. Kemarin itu kami ke Bulukumba, dan ternyata kegiatan ini berimpact besar bagi saya. Walaupun saya lepas daripada itu, saya tidak melanjutkan lagi berproses di sana karena sesuatu dan berbagai hal. Jadi Farid ini MBKM juga Bu Fia. Oke.
Oke, jadi mungkin melalui MBKM itu di semester mengambil MBKM di semester 5 ya, kalau tidak salah. Ya. Program apa yang diikuti di MBKM? Seperti yang dijelaskan sama Ibu tadi, jadi MBKM kampus itu ada 2, fleksib dan mandiri. Dan saya mengikuti dua-duanya. Oh, luar Iya. biasa. Jadi mulai dari semester 5 itu saya dan beberapa teman saya melihat Kemendikbud mengumumkan bahwa ada kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Ya itu atau MBKM. MBKM ya. Jadi kami ini berniat sebenarnya, tapi dalam hati juga agak ragu karena ini kan suatu hal yang baru. Jadi alhasil kami beberapa teman memberanikan diri, konsul ke Ibu, ke Kaprodi, bilang kami ingin mengikuti ini Bu, apakah diizinkan dan sebagainya. Dan ternyata respon dari Ibu kita Prodi kami itu sangat mendukung. Jadi itu menjadi bahan bakar semangat bagi kami untuk memulai program MBKM. Dan kalau saya tidak salah, kami itu menjadi angkatan kedua ya Bu? Iya. Angkatan kedua, karena kebetulan angkatan 2020 jadi angkatan pertama dari 19 ya Bu? Iya. Jadi program pertama yang saya ikuti itu pada semester 5 yakni lintas prodi ya. Lintas prodi. Lintas prodi. Jadi dia mahasiswa prodinya sistem informasi, tapi satu semester kuliahnya di prodi lain Prodi gitu. lain ya. Oke. Iya. Tapi masih di Undipa. Masih di Undipa. Kemarin di prodi mana, Farid? Prodi TI dan RPL Bu. Prodi TI dan RPL. Jadi yang berkesan pada semester itu yang masih saya ingat sampai sekarang itu masalah ada satu mata kuliah di prodi RPL yang saya ingat bernama Augmented Reality atau AR. AR ini kan populer sejak diumumkan oleh jadi menarik ya. Ya, masalah metaverse kemarin tahun 2021. Nah, itu menarik sekali. Dan karena menariknya itu kebetulan itu yang saya angkat menjadi tugas akhir. Sementara menyusunnya sekarang. Jadi luar biasa pengalaman-pengalaman yang sudah Ainur maupun Farid alami ya selama mereka menempuh studi di Universitas TIPA Makassar, khususnya di Prodi Sistem Informasi. Nah, tentunya nanti itu akan berbekas ya. Tentunya sangat berkesan seperti tadi yang sudah disampaikan Ainur maupun Farid, itu sangat membekas. Dan setelah lulus nanti tentunya itu akan menjadi bekal untuk pengembangan karir dan juga nanti sampai masuk ke dunia kerja ya. Kita kembali ke Ibu Andi Irmayana ya, Ibu Kaprodi. Mau kita kupas juga nih pengalaman Ibu yang alhamdulillah sudah memenangkan hibah PKKM untuk tahun 2023 yang lalu ya. Juga bantuan PDK ya. Dan itu sungguh luar biasa. Coba mungkin Ibu bisa berbagi cerita. Baik. Terkait masalah hibah program studi di sistem informasi, alhamdulillah dipercayakan pada tahun 2023 kemarin mengikuti program Kampus Merdeka ya. Jadi atau biasa kita singkat dengan PKKM. Nah, kami sangat beruntung sekali ya, karena dari program tersebut ada banyak aktivitas daripada prodi yang dijalankan ya. Misalkan kurikulum OB ini kita lebih support atau kita perbaiki kembali, kita kembangkan lagi dengan bagaimana mendukung kegiatan MBKM, karena tentunya MBKM ini sudah melekat ke kurikulum kita gitu. Kemudian untuk lebih meningkatkan kompetensi dosen, kemarin kita juga mengirim beberapa dosen untuk melakukan pelatihan di Inixindo dalam bidang data science. Jadi dari ilmu tersebut nanti akan berefek ke mata kuliah yang sangat berpengaruh tentunya, misalkan seperti data science, data analisis, metode penelitian ataupun program profesional yang ada dalam kurikulum Prodi SI. Kemudian kemarin tentunya kita memberangkatkan mahasiswa magang di Kabupaten Jeneponto dari UKM yang ada di sana atau industri yang ada di sana. Jadi beberapa mahasiswa kita pencar ke beberapa industri untuk melakukan magang. Kemudian satu lagi kemarin juga kita melaksanakan praktisi mengajar. Jadi kita mendatangkan praktisi dari beberapa software house untuk membagikan ilmunya ke mahasiswa dalam sebuah kelas atau beberapa kelas di satu mata kuliah tertentu, sehingga lebih lebih mengenalkan ke mahasiswa
tidak hanya lingkup teorinya saja, tetapi langsung ke bagaimana prosesnya, implementasinya dan sebagainya. Nah, untuk program PDK ini alhamdulillah juga diberikan atau dipercayakan dari Belmawa. Jadi PDK itu adalah program pembelajaran daring kolaboratif. Jadi bagaimana sebuah kelas itu secara kolaboratif dan juga termasuk dosennya. Jadi kemarin kita bermitra dengan Universitas Papua atau dulu kita katakan Universitas 10 November gitu ya. Oke, jadi dosennya Universitas 10 November itu mengajar secara online di kampus kita, begitupun sebaliknya. Jadi kita melakukan kolaborasi. Jadi bukan hanya dosennya saja, tetapi termasuk mahasiswanya juga. Nah, dengan demikian mengajar juga ke mahasiswa kita bagaimana mengerjakan satu proyek secara tim, ya, bukan hanya di lingkup teman-teman di lingkungan kampusnya sendiri, tetapi ternyata sudah lintas universitas di perguruan tinggi yang lain. Dan juga di sisi dari dosennya itu bisa kita katakan bahwa ini bisa mewujudkan IQ 3 yang mana dosen berpengalaman di luar kampus. Jadi hitungannya dosen kita juga mengajar di sana karena secara online dosen-dosen kita juga melakukan pembelajaran dengan mengikutkan mahasiswa dari luar perguruan tinggi untuk masuk ke dalam kelasnya. Kurang lebih seperti itu, Bu Fi. Oke, jadi bisa dikatakan walaupun kuliahnya di universitas swasta, ada yang program PKKM tadi ya? Ya, betul sekali. Jadi bisa saya katakan bahwa walaupun kita swasta, tetapi masih bisa menerapkan atau mengikuti program-program pemerintah tadi ya. Oke, jadi namanya saja swasta ya. Jadi ada misalkan mahasiswa mengatakan bahwa wah ini saya tidak lulus negeri nih. Jadi jangan berputus asa ya, karena negeri dan swasta bukan berarti alasan untuk memutuskan cita-cita kita ya. Jadi boleh dilanjutkan ya dengan kami di program studi sistem informasi. Silakan mengambil pengalaman-pengalaman seperti yang sudah dibagikan oleh mahasiswa tadi. Termasuk juga menerima program KIP ya, Bu? Ya, betul sekali. Jadi di Universitas DIPA ini, kampus kita ini, walaupun mungkin ada beberapa di antara mahasiswa yang ada beberapa kategori tidak mampu dan sebagainya, pemerintah punya program yang namanya KIP, gitu ya, Kartu Indonesia Pintar, yang mana ketika dia melulusi KIP, maka di kampus kita ini, khususnya di Prodi Sistem Informasi ini, bisa berkuliah secara gratis. Wow. Ya. Jadi semester 1 sampai semester 8 itu dibiayai oleh pemerintah. Jadi tidak ada lagi yang dibayarkan. Jadi bukan menjadi alasan juga bahwa tidak mampu dan sebagainya, atau ada kendala dalam keluarga dan sebagainya. Nah, itu jangan sampai menjadi alasan untuk memutus semangat kita untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Oke, nah dengar-dengar nih juga ya Bu ya, selain 2 program tahun 2023 yang lalu yang sudah dimenangkan oleh Prodi Sistem Informasi Undipa ini, satu lagi nih yang terbaru, yang hot ya. Baru-baru ini Prodi Sistem Informasi di Undipa juga memenangkan hibah pemerintah bagi program bantuan pengembangan dan penyelenggaraan pembelajaran digital untuk tahun 2024. Wow, selamat ya Bu. Jadi bisa mungkin diceritakan program P3D, kita singkat saja tadi ya. P3D itu seperti apa Bu Irma? Oke, jadi alhamdulillah ya, tahun ini dipercayakan lagi di tahun 2024 menjalankan lagi program yang lain, yaitu P3D tadi ya. Jadi bisa saya ceritakan bahwa dalam program tersebut insya Allah nanti kita akan implementasikan di semester ganjil ya. Jadi sebenarnya hampir sama dengan PDK tadi atau pembelajaran daring kolaboratif ya, tetapi di sini yang terfokusnya ini adalah bagaimana menciptakan media-media pembelajaran digital sehingga dapat diakses oleh mahasiswa melalui LMS. Jadi ambil pengalaman yang kemarin setelah kita melalui pandemi ya, COVID, banyak sekali yang agak pusing memahami materi itu secara daring ya. Nah, jadi melalui program P3D ini kita akan menciptakan beberapa media pembelajaran yang mensupport mahasiswa itu walaupun mungkin tidak melakukan pembelajaran secara offline atau tatap muka, tetapi tetap bisa digunakan secara online. Apalagi Prodi Sistem Informasi ini juga disanai dengan
perkuliahan selain reguler juga ada blended gitu ya. Jadi Kelas pekerja ya? Kelas pekerja. Jadi pekerja-pekerja yang apalagi namanya yang tidak bisa datang ke kampus kita untuk kuliah, tetap juga bisa menempuh pembelajaran di Prodi Sistem Informasi melalui kelas blended. Jadi hal-hal itu tadi ya, ketika kita menyediakan beberapa media tadi, nah itulah yang akan mensupport semua aktivitas-aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran. Oh, itu yang dinamakan pembelajaran digital ya, Bu. Oke. Selain hibah prodi tadi? Ya, ada juga hibah daripada mahasiswa ya. Alhamdulillah 2 mahasiswa daripada Prodi Sistem Informasi juga tahun ini memenangkan hibah bersama tim ya. Yang pertama itu adalah PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa. Jadi mahasiswa daripada Sistem Informasi berkolaborasi juga dengan mahasiswa dari bisnis digital, kalau tidak salah dengan kewirausahaan yang dibimbing oleh Pak Aprisal gitu. Kemudian ada juga program kalau tidak salah singkatannya itu adalah P2MW ya. Oke, jadi ini juga wirausaha. Jadi tujuannya adalah untuk lebih memberikan peluang kepada mahasiswa untuk bisa berwirausaha. Jadi ini juga dilakukan secara tim ya, kalau tidak salah juga dengan Prodi Bisnis Digital dan Kewirausahaan yang mana dibimbing oleh Pak Willem Musso. Wow, luar biasa ya. Keren sekali, keren. Nah, pastinya Farid dan Ainur nih juga mahasiswa-mahasiswa Prodi SI lainnya sangat bangga ya menjadi bagian dari keluarga besar program studi Sistem Informasi Universitas Dipa Makassar. Nah, jadi penasaran juga nih, kenapa sih Ainur dan Farid memilih prodi ini? Waktu baru masih sama seperti pemirsa saat ini, masih SMA, masih belum tahu apa-apa. Kenapa memilih? Oke, silakan Farid. Yang pertama, alasan saya itu karena saya basicnya lemah di bidang perhitungan. Jadi saya rencana awal-awal, kayaknya kalau kan sebenarnya awalnya saya mau ambil teknik informatika. Saya searching, saya tanya-tanya juga senior yang sudah alumni dari sini, bilang sebenarnya apa perbedaan dari teknik informatika dan sistem informasi. Jadi gambaran yang saya dapat itu ternyata kurang lebih seperti ini. Ketika di jurusan sistem informasi itu dianalogikan 50% bisnis, 50% teknologi. Yeah. Nah, di situ saya sudah kepancing sebenarnya. Bilang, bagaimana kalau jurusan lain? Ada yang jelaskan dengan analogi seperti itu juga. Dan akhirnya saya tertarik untuk mengambil sistem informasi karena hal itu. Dan ada satu sebenarnya alasan konyol kenapa juga saya ambil. Karena awalnya itu kan teknik informatika titelnya itu saya tahu Eskom. Saya kira sistem informasi ini dia titelnya SSI. Jadi itu mungkin alasan yang tidak penting tapi menjadi semangat juga pada awalnya. Pasti dalam ternyata Eskom juga. Menarik karena selain menutupi kekurangan saya di bidang perhitungan, saya bisa belajar masalah bisnis. Dan ternyata setelah menjalani beberapa semester, mungkin 7 semester yang efektif, saya sudah rasakan bahwa ternyata memang bisnis ini perlu sekali dipelajari di era digital ini karena semuanya akan terdigitalisasi dan bisnis pun tidak bisa tinggal diam juga. Dan harus digitalkan juga. Support dengan teknologi ya. Transformasi digital ya. Iya. Alasan lain karena memang background daripada kampus kita ini sudah besar, artinya sepengetahuan saya kampus IT pertama di Indonesia Timur dan terbaik. Oke. Ya, jadi alasan saya masuk Undipa dan terkhusus mengambil jurusan sistem informasi ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, thank you. Kalau Ainur gimana? Hampir sama dengan Kak Farid, Bu. Tapi awalnya saya juga ingin mengambil jurusan lain di kampus lain, tetapi saran dari orang tua maupun keluarga, coba deh lanjutkan jurusanmu selama di SMK, ambil sistem informasi di Undipa. Saya bilang, oh ya baik, saya akan melanjutkan. Dan ternyata memang sama yang Kak Farid bilang gitu, Bu. Dari rekomendasi keluarga ya? Iya, dari rekomendasinya, Bu. Karena nanti kita lulus juga, Bu, mungkin lulusan-lulusannya kebanyakan carinya sistem informasi perusahaan-perusahaan. Oke, jadi kalau kemarin BUMN membuka lowongan pekerjaan itu ada prodi sistem informasi di dalamnya. Oke, luar biasa ya. Jadi tadi dari SMK ya. Kalau Farid?
SMK, SMA. SMA. Jadi di Prodi Sistem Informasi ini menerima lulusan SMK, Ya. SMA dan sederajat ya. Ya. Oke, jadi tunggu apa lagi pemirsa sekalian? Jadi tidak hanya mahasiswa SMA tapi SMK pun sangat terbuka peluang untuk bergabung di prodi ini. Oke, apakah Farid sekarang masih ikut MBKM? Untuk sekarang kayaknya sudah tidak, Bu. Tidak. Karena jumlah SKS saya sudah cukup. Sudah skripsi sekarang dia. Oke. Jadi tugas akhir sebenarnya. Tugas Nah, akhir. jadi sementara menyusun skripsi ya. Oke, semoga sukses dengan skripsinya ya. Ayo. Kalau Ainur gimana? Masih ikut MBKM lagi? Masih Ibu. Oke, apa? Magang Program? mandiri Bu. Program magang mandiri di mana ya? Di mana? Di PT Grossi Ibu. Oh, PT Grossi ya. Oke, gimana? Sangat menarik. Menarik sekali Ibu. Bahkan di sana kan kami ada 3 orang, kami dibagikan tugas-tugas lain. Kebetulan saya diberi amanah untuk desain tampilan UI UX. Nah, di situ saya belajar Bu, pelajaran yang memang saya tidak pernah pelajari sebelumnya di Undipa maupun di pertukaran kemarin. Akhirnya saya belajar oh begini ya UI UX. Gitu. Tapi basicnya ada, tetap Tapi ada dari tetap Undipa ya. Oke, jadi beda program yang diikuti, beda juga pengalamannya ya, dan Beda semuanya sekali, Bu. tentunya pasti sangat menarik. Oke, nah mungkin ada pesan dan kesan atau tips dan trik baik itu dari Ainur maupun Farid untuk adik-adik juniornya ataupun yang bakalan masuk, yang baru mau masuk ke jenjang perguruan tinggi. Silakan. Oke, baik. Sebelumnya saya akan memberikan sedikit pesan mungkin untuk teman-teman yang mau bergabung di Undipa. Kuliah merupakan salah satu proses untuk kesuksesan, jadi lakukan yang terbaik untuk meraihnya. Jatuh bangun, kesalahan, dan kebingungan adalah bagian tak terpisahkan, karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah, jangan pernah ragu untuk berjuang dan terus berusaha, karena setiap langkah membawa kita menuju kesuksesan. Amin ya. Jadi proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Setiap langkah-langkah, setiap proses itu akan mengantar kita ya ke kesuksesan. Oke, terima kasih Ainur. Sekarang Farid. Kalau boleh bisa saya bawakan dengan pantun. Silakan. Kami akan bilang cakep. Pemirsa juga jangan lupa ya katakan cakep. Jadi baik, oke, untuk teman-teman atau adik-adik di luar sana mungkin bisa dengar sedikit pantun dari saya. Jadi baik, mari adik-adik junior yang cerdas, pilihlah jurusan yang berguna dan pasti sukses. Cakep. Sistem informasi menjadi pilihan terbaik, ilmu yang berharga, peluang tak terbatas di depan mata. Cakep. Oke, masih ada satu lagi, Bu. Oke, silakan. Dengan data dan teknologi sebagai senjata, Cakep. tingkatkan potensi, jadilah yang terbaik di antara. Di jurusan ini ilmu dan kreativitas berkembang, bersama kita masa depan cerah tercipta dengan tangan. Cakep. Oke, terima kasih. Ya, Ibu Irma mungkin. Oke. Baik, terima kasih Bu Vivi. Kalau Farid tadi pakai pantun, saya pakai pantun juga deh. Silakan. Oke. Datanglah bergabung di Undipa yang ceria. Cakep. Pilihlah prodi sistem informasi jadi cerita. Cakep. Di sini ilmu bertebaran, tak pernah sepi. Bikin aplikasi bisa, analis data bisa, manajemen bisnis bisa. Cakep. Dosen-dosen hebat siap membimbing. Ilmu dan keterampilan di sini kita temukan. Di kampus ini prestasi terukir indah. Ayo bergabung jadi bagian dari cerita keemasan yang tak terpadamkan. Cakep. Oke. Nah, itulah tadi mahasiswa dari prodi Sistem Informasi Universitas Dipa Makassar setelah berbagi banyak hal pengalaman mereka sebagai mahasiswa, dan juga Ibu Kaprodi sudah membukakan berbagai hal yang menarik yang bisa kita dapatkan selama menjadi mahasiswa di Universitas Dipa Makassar. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa prodi Sistem Informasi ini membuka kelas kuliah reguler maupun blended ya. Jadi ada kelas untuk pekerja. Jadi itu pembelajarannya secara digital, daring, dan pemirsa sekalian, kalau mau mendaftarkan diri bisa langsung segera datang ke Universitas Dipa Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 9.
atau bisa melalui website. Silakan kunjungi website dari untuk pendaftaran ini Undipa. Jadi di www.admisi ya, admisi d ya, admisi@undipa.ac.id. Jadi kami tunggu pemirsa sekalian untuk segera bergabung khususnya di Prodi Sistem Informasi di Universitas Dipa Makassar. Nah, kalau tadi Farid dan Ibu Irma ada pantun, saya juga akan menutup jumpa kita kali ini dengan pantun ya. Ditunggu cakepnya juga ya para pemirsa. Anak kecil duduk di papan, cakep, memakai dasi juga celana. Puluhan menit kita berbagi pengalaman. Semoga podcast ini memberi makna. Masih ada satu lagi nih pantunnya. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur diri dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Andi Irmayana. Sukses selalu bersama jajarannya ya Ibu. Sukses buat Ainur dan Farid dan studinya masing-masing ya. Sehat selalu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.